turun dari bumi. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan, sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan.
Ya, seseorang bernama Peter Kreeft, seorang filsuf, pernah mengatakan hanya ada 3 kemungkinan untuk mengidentifikasi siapa Yesus itu. Mungkin saya pernah cerita soal itu di sini, saya lupa. Hanya ada 3 kemungkinan kita melihat sosok Yesus. Kemungkinan yang pertama, dia adalah orang gila. Kemungkinan yang kedua, dia adalah pembohong. Dan kemungkinan yang ketiga, dia adalah pribadi yang ilahi, dia adalah putra Allah. Hanya ada 3 kemungkinan itu. Jadi kalau seseorang misalnya melihat Yesus sebagai orang bijak atau nabi, mungkin kurang tepat karena belum masuk 3 kriteria itu. Kenapa? Kenapa Yesus bukan dikatakan orang bijak atau nabi? Karena ada beberapa perkataan Yesus yang menandakan bahwa dia tidak bijak dan ya tidak bijak. Misalkan dia mengatakan suatu kali, barang siapa yang lebih memilih papa mamanya, lebih memilih orang tua, lebih memilih bapak ibunya, dia tidak pantas bagiku. Orang bijak tidak akan mengatakan demikian. Tidak ada yang seberani seperti itu. Jadi kita tahu bahwa orang tua kita, bapak ibu kita itu tentu lebih utama daripada yang lain. Begitu. Lalu mungkin perkataan yang lain juga Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Tidak ada orang bijak yang berani mengatakan dosamu sudah diampuni. Jadi hanya 3 kemungkinan itu, dia pembohong, dia orang gila, atau dia memang sosok yang ilahi, putra Allah. Dan hari ini kita melihat ada beberapa orang di dalam bacaan Injil yang melihat Yesus sebagai orang yang tidak waras, orang yang gila. Ya, masuk dalam salah satu kriteria dari 3 hal itu. Karena memang nampaknya dari perkataan-perkataan Yesus, dari perbuatan-perbuatannya ada beberapa yang menimbulkan pertanyaan. Sehingga ada beberapa yang mengambil kesimpulan dia orang yang tidak waras, orang yang gila. Nah, memang pribadi Yesus adalah pribadi yang menimbulkan pertentangan, pribadi yang kontroversial. Kalau kita bicara tentang Yesus dengan orang lain, akan ada banyak pandangan, ya, meskipun sebetulnya bisa masuk hanya di 3 kriteria tadi. Persoalannya, mengapa kita susah dan tidak mudah untuk mengenal pribadi Yesus? Persoalannya adalah kita telah jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat kita menjadi punya persoalan tentang pengenalan Tuhan, punya persoalan dengan pengenalan diri, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena dosa kita mengalami keterpecahan dengan diri kita, termasuk juga keterpecahan hubungan dengan Tuhan. Itu pula yang kemudian tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akhirnya mereka menjadi takut dan bersembunyi dari Tuhan, sehingga putus hubungan antara Tuhan dengan manusia. Sehingga akhirnya Tuhan pun mencari-cari, di mana engkau? Engkau ada di mana? Nah, ini persoalan yang timbul akibat dosa. Karena dosa yang akhirnya kita katakan itu sebagai kejahatan, ya,
akibat dosa, itu tidak bisa bercampur dengan yang namanya kebaikan. Tuhan sungguh sempurna. Tuhan adalah yang baik, yang 100%. Tidak ada satu noda dosa, satu noda kejahatan, satu noda kegelapan, secuil pun yang bisa bercampur dengan Tuhan. Dan fakta ini juga ditunjukkan oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa antara yang jahat, antara yang namanya iblis, setan, dan sebagainya, itu memang tidak dapat tercampur dengan yang namanya kebaikan. Sehingga kemudian Yesus dengan menggunakan perumpamaan pula menampilkan bahwa apa yang aku lakukan, karya-karya yang aku lakukan ini jelas bukan berasal dari yang jahat. Karena kalau yang jahat melakukan apa yang aku katakan, melakukan apa yang aku lakukan, maka ibaratnya mereka akan saling berperang satu sama lain, akan terpecah-pecah. Dan ini juga akhirnya kita ditunjukkan sebuah gambaran bahwa antara yang baik dan yang jahat itu memang tidak bisa tercampur. Inilah yang kemudian kita bisa cermati. Kalau kita mau memilih, kita sebagai manusia, mau memilih mana, apakah yang baik atau yang jahat, nampaknya Tuhan meminta kita untuk memilih A atau B, tidak ada yang di antaranya. Tidak ada yang namanya abu-abu. Karena nanti kalau kita memilih yang di antara abu-abu ini, hidup kita akan rumit pula. Ya, kita akan berada di dua kaki. Dan ini menjadi persoalan pula bagi kita. Kemudian yang bisa kita lihat dari hal ini adalah bagaimana lewat dosa ini membawa akibat yang tidak mudah bagi manusia. Manusia yang tadi saya katakan adalah menjadi tidak mudah mengenal Tuhan. Kemudian di sini manusia menjadi lebih terpusat pada dirinya sendiri. Memang kalau kita melihat pengalaman hidup kita sehari-hari, kita bisa melihat salah satu dampak dosa yang paling kuat adalah kita menjadi berpusat pada diri kita. Dan akhirnya kita tidak melihat yang lain. Kita hanya melihat diriku, dan diriku. Nah, ini yang kemudian kita lihat di dalam bacaan pertama tadi. Bagaimana Hawa dan Adam dengan gambaran bahwa mengetahui bahwa dirinya telanjang, sehingga kemudian mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Gambaran bahwa mereka mengenal diri mereka telanjang, itu juga menunjukkan bahwa mereka akhirnya melihat pandangan mereka kepada diri sendiri. Padahal sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka memang dalam kondisi telanjang, begitu. Tetapi pandangan mereka keluar, terbuka kepada yang ada di sekitar mereka. Mereka sungguh-sungguh takjub dengan kehadiran Tuhan dan dapat berbicara dengan akrab bersama Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Mereka tidak ada waktu untuk berpikir pada diri sendiri. Tetapi
karena dosa, pandangan mereka sekarang hanya pada aku, dan aku. Ya, sehingga mereka tidak sempat untuk melihat yang lain, begitu. Nah, inilah yang kemudian salah satu dampak dosa yang kemudian hendak diselamatkan oleh Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua dari dampak dosa itu. Ya. Tetapi kalau kita sadari memang, kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri memang tidak mampu. Hanya Tuhan yang kemudian memampukan kita, yang menyelamatkan kita. Disitulah kemudian Yesus mengatakan, ya, soal pengampunan, ya, di dalam perkataan selanjutnya, di dalam bacaan Injil ini. Ya. Dia sungguh-sungguh penuh belas kasih. Seandainya kita masih jatuh bangun dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita kadang masih terjatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan, it's okay, ya, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Tapi ada satu dosa yang memang tidak terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Ini bukan berarti belas kasih Tuhan, pengampunan Tuhan ada prasyarat dan kondisi tertentu. Bukan berarti itu. Belas kasih Tuhan tetaplah tak terbatas. Tetapi juga mengandaikan ada sisi kebebasan manusia. Ketika Tuhan sudah membuka pintu selebar-lebarnya atas pengampunan, dan kalau toh manusia dengan pilihan bebasnya memilih untuk tidak masuk, tidak melewati pintu tersebut, ya mau bagaimana lagi? Dan pilihan bebas untuk tidak melewati pintu yang terbuka itu, pintu kerahimannya itu, itulah yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Jadi, ya, sepanjang hidup kita, kalau kita toh masih berjuang dengan dosa-dosa yang kita lakukan, dan akhirnya toh kita masih kesulitan untuk mengenal Tuhan, kita toh masih kesulitan juga untuk mengenal tentang diri kita sendiri. Jangan sampai kita menghujat Roh Kudus, jangan sampai kita menolak pintu kerahimannya. Kita bisa mohon ampun di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengampuni. Ya, sepanjang kita sungguh-sungguh juga mau bertobat, dan dengan kebebasan diri kita mau rendah hati untuk melewati pintu yang terbuka itu. Ya, semoga kita semakin mengenal Tuhan, memahami Dia adalah pribadi yang ilahi, dan Yesus adalah perantara yang membantu kita untuk menuju kepada Bapa, dan disitulah kemudian kita memperoleh keselamatan dan berharap pada belas kasih Tuhan yang sedemikian sempurna. Berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita.